Hinaan bukan ancaman. Tetapi syaratnya itu, makanya kita harus menemukan siapa jati diri kita yang sebenarnya. Inilah kenapa saya berulang kali mengatakan, sepanjang kalian tidak kenal siapa jati diri kalian sendiri, sepanjang itu pula kalian akan ewuh pakeuh. Kita ini ibarat sedang mengarungi kapal dan ada layarnya. Apakah kita bisa mengendalikan angin? Gak bisa. Angin bukan urusan kita. Tetapi kita bisa menyesuaikan layar kita supaya tidak menentang arah angin. Orang yang cerdas tidak melawan arah angin. Tapi orang yang cerdas hanya menyesuaikan layar kapalnya supaya tidak berlawanan dengan arah angin. Dan dia bisa jalan selamat. Ini soal keselamatan pribadi kita. Ya. Jadi sekali lagi, hinaan bukan ancaman bila kita sudah menemukan diri sejati kita. Aduh, ini pelajaran pentingnya. Makanya kenapa Nabi Muhammad mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Bertindaklah kamu sebagaimana Allah bertindak. Lihat Allah. Allah enggak baperan. Allah tidak tersinggungan. Allah dibilang pelit karena doamu tidak dikabul, anteng aja Allah, nggak masalah. Kamu mau menyembah Allah, tidak menyembah Allah, Allah juga tidak pusing. Karena dia maha segalanya, sudah tidak terganggu. Sedangkan diri sejati kita itu adalah rohku, bagian dari dirinya. Makanya kalau kita kenal siapa jati diri kita, kita bisa menyerap sifat-sifat dia. Itu kerennya. Dan saya bisa berbicara seperti ini karena dari pengalaman. Makanya kunci utama untuk kebahagiaan hidup kita adalah kenali jati dirimu. Siapa dirimu itu? Kalau orang sudah kenal jati dirinya, tidak mungkin jatuh ketika dihina. Dan yang luar biasa, tidak mungkin dia menghina. Karena prinsip kesetaraan sudah ada dalam dirinya. Orang yang suka menghujat orang lain, menghina orang lain, merendahkan orang lain, bahkan menggunakan baju agama untuk itu, saya kira harus belajar agama lagi. Ulangi ya, saya kasih tahu. Semua persepsi orang terhadap kita, apalagi hinaan dia, dasarnya cuma dua. Satu kebodohan, yang kedua adalah ketidaktahuan. Karena kalau pintar nggak mungkin begitu. Makanya orang ada dua. Ada orang suci, ada orang yang disucikan. Orang suci, ya suci dimanapun dia ada. Kata-katanya suci, penglihatannya suci, pikirannya suci. Karena kesucian sudah menjadi miliknya. Tapi kalau disucikan, belum tentu suci. Apalagi disucikan oleh dirinya sendiri. Semua persepsi orang terhadap kita, apalagi hinaan dia, dasarnya cuma dua. Satu kebodohan, yang kedua adalah ketidaktahuan. Makanya orang ada dua. Ada orang suci, ada orang yang disucikan. Orang suci, ya suci dimanapun dia ada. Kata-katanya suci, penglihatannya suci, pikirannya suci. Karena kesucian sudah menjadi miliknya. Tapi kalau disucikan, belum tentu suci. Apalagi disucikan oleh dirinya sendiri. Paham ya? Makanya ulama juga ada dua. Ada ulama kata, ada ulama karya. Ulama kata, katanya terus. Kalau ulama karya, apa yang dia sampaikan sudah jadi karya. Sudah terjadi dalam hidupnya. Dia menyampaikan sesuatu yang dialami, dia rasakan sebagai pengalaman spiritualnya. Makanya kenapa di Quran Allah melarang orang beriman itu tidak boleh menyampaikan sesuatu yang tidak mengalaminya, tidak merasakannya. Kalau masih kata ini, kata itu, kata ini, kata itu, belum terjadi dalam dirinya, itu namanya ulama kata. Katanya. Nah kita itu perlu sekarang ini adalah ulama karya. Apa yang disampaikan itu sudah menjadi karya dalam hidupnya, nyata. Terjadi dalam hidupnya. Mengajarkan sholat khusyuk, dia juga belum tahu sholat khusyuk apa. Sholat khusyuk itu sholat mengingat Allah. Dan untuk mengingat Allah harus tahu Allah, gitu aja. Karena kita tidak mungkin mengingat sesuatu yang kita belum tahu. Sederhana. Bukan soal bacaan, bukan soal gerakan. Bahkan orang yang sholatnya sudah khusyuk, sholatnya tidak dibatasi lagi oleh jadwal. Di Quran dikatakan, sholat yang bisa mencegah perbuatan keji dan munkar adalah sholat yang dilakukan terus menerus. Namanya daim. Sholat daim. Sholat yang daimun itu sholat yang terus menerus. Tidak ada jeda, sholatnya terus menerus. Kalau orang yang sudah tahu jati dirinya, dia bisa mengingat Allah. Berdiri, duduk, berbaring, gak bisa lupa lagi. Saya sedang ceramah seperti ini, gak bisa lupa sama dia. Itu yang disebut dengan ulul albab. Namanya ulama itu bukan sekedar ahli ilmu, tetapi yang wawasan keilmuannya luas, sehingga dia bisa memandang dari tempat yang tinggi, ilim. Yang kedua lam. Lam itu dari kata latifun. Latif, lembut. Lihat di Quran. Kalau dulu itu Quran itu ya, ada tulisan di dalamnya itu, wal yatalatop, besar sekali. Betul nggak? Saya pernah tanya sama ayah saya, itu kenapa ditulis besar? Itu jantungnya Al-Quran. Ternyata saya baru tahu, wal yatalatop itu artinya, dan hendaklah kamu berlaku lemah lembut
Lemah lembut itu artinya penuh kasih sayang. Sudah tidak ada kemarahan. Sudah bisa menerima semua orang apa adanya. Bersedia menerima pengetahuan baru dari siapapun. Bahkan orang-orang bijak, jika kebenaran itu datang dari musuh sekalipun, dia terima dan dengarkan.